Ketika kita memulai memahami arti hidup, kita melihat kejadian-kejadian yang pernah kita lalui, kita lihat efek dari proses yang kita jalani, maka kita pun akan tahu. Ternyata kita perlu mengendalikan diri kita. Mengendalikan dari proses berpikir, mengendalikan diri dari proses berkata-kata, dan mengendalikan diri dari proses berbuat. Salam cinta penuh kedamaian. Bersama saya, Bunda Arsaningsih, kita akan melanjutkan proses pembelajaran jiwa hari ini dengan memahami secara bertahap segala bentuk kejadian-kejadian yang datang pada hidup kita. Dan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita melakukan pengendalian diri. Nah, inilah yang perlu kita pelajari, karena banyak sekali orang yang ketika terjadi suatu masalah, dia cepat sekali menjadi tersinggung. Mereka cepat sekali terpicu kemarahannya, sehingga ini membuat mereka tidak terkontrol. Kemarahan-kemarahan yang muncul ini menyebabkan hal-hal negatif akan datang pada diri mereka. Nah, disinilah kita akan belajar tahap demi tahap untuk mampu mengendalikan diri. Bagaimana proses ini bisa terjadi? Bagaimana kita mengendalikan diri? Semua proses pengendalian diri harus didasari pada niat di dalam diri kita untuk berlaku baik. Nah, niat inilah yang harus ada pada diri seseorang, karena apabila niat ini tidak ada, maka proses pengendalian diri tidak akan berjalan dengan baik. Kemarahan, ketersinggungan muncul karena seseorang mempunyai ego yang tinggi, atau mereka mempunyai kesombongan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kita akan melihat bagaimanakah seseorang itu menjadi sabar atau menjadi orang yang tidak terkendali, itu tergantung pada karakter dirinya. Orang yang rendah hati, dia akan mampu menerima apapun yang diberikan oleh orang lain kepada dirinya, termasuk kritik-kritik yang mereka akan berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang positif yang membuat mereka menjadi lebih baik. Tetapi orang yang ego, orang yang sombong, dengan sedikit kritikan saja mereka bisa meledak dan marah. Karena mereka tidak menerima sesuatu yang diberikan oleh orang lain tidak sesuai dengan dirinya. Mereka menolak. Nah, penolakan inilah yang membuat beberapa orang merasa tersinggung, merasa marah atas apa yang dikatakan orang lain. Oleh karena itu, ketika kita hendak melakukan proses pengendalian diri untuk terus dapat berpikir yang positif dan menerima semua hal-hal yang datang pada diri kita, yang paling mendasar adalah melepaskan penolakan yang terjadi pada diri kita. Cobalah renungkan, apa saja yang sudah kita tolak dalam hidup ini? Apa saja yang tidak kita sukai dalam hidup ini? Semua orang ingin agar hidupnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ingin dengan semuanya yang baik, ingin orang lain mengikuti kata-katanya, ingin semua kebutuhannya terpenuhi, dan banyak hal keinginan-keinginan yang membelenggu diri mereka. Nah, ketika keinginan ini tidak tercapai, apa yang terjadi?
mereka pun terpuruk. Mereka menolak kehidupan yang datang pada dirinya, menolak kejadian yang datang, menolak orang lain yang datang. Dan inilah yang membuat mereka tidak damai. Orang yang ego, dia menginginkan apa yang dia pikirkan itu harus terjadi. Dia mengatur orang lain seperti apa yang mereka inginkan, tanpa mereka pernah peduli bahwa orang lain mungkin mempunyai keterbatasan untuk tidak mampu melakukan sesuai yang kita inginkan. Ya, inilah yang perlu dipahami lebih dalam. Cobalah masuk ke dalam diri kita. Karena dengan proses kita memahami ini, kita pun akan bisa menerima. Oh iya, saya telah menolak ini. Penolakan inilah yang membuat saya tidak nyaman. Penolakan inilah yang membuat masalah dalam hidup saya. Mengapa kita tidak mencoba dengan berlapang dada, penuh keikhlasan untuk menerima apapun yang datang pada hidup kita. Nah, inilah mungkin suatu cara bagi kita untuk lebih bijaksana, memahami proses hidup, menerima, karena ingat, apapun yang datang pada diri kita, ini adalah bagian dari buah karma yang kita tanam dan sekarang telah berbuah dan harus kita dapatkan atau harus kita nikmati. Dengan kesadaran inilah kita melepaskan hal-hal yang buruk dalam diri kita, melepaskan semua penolakan-penolakan, dan mencoba menerima apapun yang datang dengan penuh rendah hati. Seseorang yang rendah hati, mereka akan bersyukur lebih dalam atas proses hidup yang mereka dapatkan saat ini. Dan tentunya setelah kita melakukan proses perenungan ini, kita pun dapat mulai mengendalikan pikiran kita, menjaga pikiran kita untuk tetap baik, karena kita menyadari siapa diri kita yang sesungguhnya. Luangkanlah waktu untuk menerima hidup ini. Kendalikan pikiran untuk terus berpikir yang positif. Karena ketika kita berpikir positif, kita akan menjadi orang yang mulai berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Banyak sekali orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tanpa mereka pernah mengatur pikiran mereka terlebih dahulu. Segalanya sebagai sesuatu yang spontan, sesuatu yang bebas, dan mereka pun berupaya untuk melampiaskan apa yang ada di dalam dirinya tanpa mereka pernah memikirkan hasil dari tindakan yang mereka lakukan itu melukai orang lain, membuat orang lain menderita, atau akan menimbulkan efek yang negatif yang datang pada diri mereka. Nah, inilah suatu bentuk perenungan diri kita untuk memahami lebih dalam bagaimanakah cara kita bertindak, ataukah kita sudah mulai berpikir terlebih dahulu, memikirkan apa yang akan kita ucapkan. Karena proses kita bisa berkata-kata tentunya berawal dari apa yang kita pikirkan terlebih dahulu. Ya, inilah luar biasanya. Dengan proses pengendalian-pengendalian, cara berpikir yang benar, berkata yang benar, maka kita pun akan mampu berbuat yang benar. Bapak Ibu semuanya, ini merupakan sesuatu yang lazim yang banyak kita jumpai dalam proses hidup kita. Tapi tidak banyak orang yang mampu mengendalikan pikirannya untuk menerima proses hidupnya. Mereka akan terlihat semau gue, mau saya sendiri. Disinilah kita akan melihat bagaimana karakter seseorang.
Orang yang terikat dengan proses pengendalian diri, mereka akan menjadi orang yang bebas. Tapi ketika orang ingin sebebas-bebasnya, mereka akan menjadi orang yang terikat. Apa artinya dari kata-kata ini? Cobalah kita bayangkan. Ketika kita berada di jalan raya, dan di sana banyak traffic light yang ada, dan kita mau seenak kita sendiri, kita lewat saja, kita langgar semua traffic light. Dan apa yang terjadi? Karena kita ingin bebas, maka kita menjadi terikat dengan proses yang mungkin harus kita jalani di kantor polisi. Tetapi ketika kita mempunyai pengendalian diri, kita memikirkan segala sesuatu sebelum kita berkata-kata, memikirkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan perbuatan, maka kita akan menjadi orang yang bebas. Proses pengendalian diri inilah yang perlu kita lakukan, sehingga ketika kita dapat menjalani hidup ini dengan bebas, artinya dengan penuh kedamaian, tanpa proses penderitaan. Banyak orang yang salah menjalani hidupnya. Mereka memilih untuk bebas memuaskan semua egonya. Mereka tidak berpikir bahwa efek yang negatif akan datang pada dirinya. Tidak saat ini, tapi kelak. Sesuai dengan hukum karma, apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Tetapi orang yang bijaksana, yang telah belajar, mereka memahami, mereka tidak begitu saja membiarkan kata-kata buruk meluncur dari diri mereka. Mereka akan melakukan proses pengendalian diri, menjaga dirinya untuk memikirkan terlebih dahulu hal-hal yang baik, sehingga semua kata-kata dan perbuatan yang keluar dari proses hidupnya adalah hal-hal yang baik pula. Ya, inilah suatu perbandingan dalam hidup. Hidup adalah proses memilih. Apakah yang Bapak Ibu pilih dengan ini semua? Seringkali, kalau sebelumnya kita tidak memikirkan, karena kita anggap, wow, ini mau saya. Tapi ketika kita memulai memahami arti hidup, kita melihat kejadian-kejadian yang pernah kita lalui, kita lihat efek dari proses yang kita jalani, maka kita pun akan tahu. Ternyata kita perlu mengendalikan diri kita. Mengendalikan dari proses berpikir, mengendalikan diri dari proses berkata-kata, dan mengendalikan diri dari proses berbuat. Maka apabila 3 hal ini kita lakukan, maka itu merupakan jaminan hidup kita di masa yang akan datang jauh lebih baik. Karena kita telah menanam kebaikan pada saat ini, maka kita pun akan yakin dan percaya bahwa hal baik pun akan kita petik pada masa yang akan datang. Ya, sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat sederhana, Bapak Ibu. Sesuatu mungkin yang sudah sering kita dengar, tapi proses itu baru dalam proses mendengar. Belum benar-benar kita renungkan di dalam diri kita. Mungkin kita memang perlu waktu. Waktu untuk diri kita sendiri, memahami proses hidup, karena hidup bukan sederhana yang kita pikirkan. Proses menjalani hidup adalah sesuatu yang menjadikan diri kita lebih bijaksana. Nah, inilah yang kita harus pahami lebih dalam. Mensyukuri apapun yang datang pada diri kita, menerima diri kita, begitu juga
orang lain, kehidupan yang datang pada diri kita dengan ikhlas, dan mempunyai niat yang baik, membuat pikiran kita selalu positif dalam menjalani hidup, sehingga kita menjadi orang yang bebas, tidak terikat oleh penderitaan yang sebetulnya kita ciptakan sendiri. Ya, sadarilah, proses hidup adalah proses penciptaan dari diri kita sendiri. Seandainya kita menderita dari proses hidup kita, jangan salahkan orang lain, jangan menunjuk ke orang lain. Karena satu jari menunjuk ke orang lain, 4 jari menunjuk pada diri kita. Ketika penderitaan itu datang, berarti kita belum mampu memahami dan menyelesaikan proses pola berpikir kita. Berpikir selalu kita lakukan. Tapi apakah seluruh proses berpikir kita mengalir dengan positif? Ataukah pikiran kita masih meloncat-loncat, memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dalam hidup kita, yang membuat hidup kita menderita, membuat kita tidak nyaman, karena bukan dari luar, dari dalam diri kita. Disinilah kita akan melihat seorang pemenang adalah seseorang yang mampu mengalahkan ego mereka. Seseorang pemenang adalah seseorang yang mampu mengalahkan pikiran-pikiran negatif yang selalu muncul dalam benak mereka. Luangkanlah waktu Bapak Ibu untuk menyeleksi pikiran-pikiran yang muncul dengan menyiapkan waktu kita untuk hening dalam kedamaian, untuk menyadari diri kita. Karena ini tidak bisa tergesa-gesa. Proses perenungan diri adalah ketika kita mampu menyiapkan waktu untuk diri kita, fokus pada diri, menyadari apa yang sudah kita pikirkan, tindakan apa yang sudah kita perbuat, kata-kata apa yang sudah kita lakukan. Dalam satu hari, pasti ada waktu di mana kita mempunyai kesempatan untuk duduk hening, karena kita perlu melihat kembali apa yang sudah kita lakukan. Satu hari kita selalu membuat kesalahan, tapi ketika kita punya waktu untuk duduk, maka kita pun merefleksikan semua yang terjadi, meminta maaf atas kejadian dari semua pikiran negatif yang kita kirimkan kepada orang lain, semua perasaan negatif yang sudah kita kirimkan kepada orang lain, serta emosi negatif yang kita pun kirim pada orang lain. Dengan meminta maaf, berarti kita menyeleksi kembali pikiran-pikiran ini dan kita menyelesaikan semua proses dalam hidup ini. Ya, mungkin ini sesuatu yang sulit kita lakukan, karena sebelumnya jarang sekali kita mampu meminta maaf pada orang lain. Tapi saat ini saya rasa kita perlu mengkoreksi batin kita, memahami proses berpikir kita, sehingga kita menyeleksi dan melepaskan semua hal yang negatif ini dengan meminta maaf secara batin. Dan ketika kita mampu lepas dari semua yang mengikat kita, disinilah kita mampu menjadi jiwa yang bebas. Ya, inilah proses belajar kita hari ini mengenai bagaimana cara kita mengendalikan diri. Jangan hanya untuk mendengarkan saja, cobalah lakukan, cobalah renungkan, sehingga kita pun akan mengerti dari proses pelajaran hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah memahami dan mendengarkan. Tolong semuanya kita jalani dengan keikhlasan, sehingga kita pun mendapat hal positif bagi hidup kita. Salam cinta,
penuh kedamaian.